Kisah nyata ini berawal dari sebuah pertemuan yang tak terduga. Di malam yang tenang, Nabi Muhammad terlambat melaksanakan sholat Isya. Biasanya, beliau selalu menjadi imam di setiap sholat, namun malam itu berbeda. Terdapat tamu penting dari Palestina yang datang jauh-jauh ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah. Tamu itu bernama Tamim Ad-Dari, seorang pendeta Nasrani yang telah memeluk Islam dan menjadi sahabat Nabi. Pada masa itu, perjalanan dari Palestina ke Madinah bukanlah perkara mudah. Jarak yang membentang sejauh lebih dari 900 km, menurut catatan modern, bisa ditempuh dalam 11 jam lebih dengan kendaraan. Namun, pada zaman itu, perjalanan tersebut ditempuh dengan menunggang unta dan bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Meski begitu, Tamim Ad-Dari rela menempuh perjalanan panjang ini demi satu tujuan, untuk menyampaikan sebuah kisah yang menggetarkan hati, sebuah kisah yang berkaitan dengan Dajjal, makhluk yang telah diramalkan sebagai salah satu tanda besar kiamat. Setelah menyambut Tamim dengan hangat, Rasulullah pun segera menuju masjid untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah. Malam itu, di saf belakang, Fatimah binti Qais menjadi salah satu makmum yang mengikuti sholat. Setelah sholat usai, Nabi Muhammad naik ke mimbar dan dengan senyuman kecil, beliau meminta seluruh jamaah untuk tetap di tempat. Suasana masjid yang awalnya tenang mulai dipenuhi rasa penasaran. Kisah tersebut terkonfirmasi lewat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais. Nabi Muhammad menceritakan kepada para sahabatnya tentang sebuah kisah yang dibawa oleh Tamim Ad-Dari. Setelah sholat berjamaah, Rasulullah naik ke mimbar dan memerintahkan para jamaah untuk tetap duduk di tempat mereka. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin beliau sampaikan. Dengan senyum yang tenang, beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah kalian tahu mengapa aku mengumpulkan kalian di sini?" Semua sahabat serentak menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah kemudian melanjutkan, "Aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari, yang dulunya seorang Nasrani, kini telah memeluk Islam dan membawa sebuah kisah yang sesuai dengan apa yang aku ingin ceritakan kepada kalian tentang Dajjal." Kisah Tamim Ad-Dari dimulai saat ia dan 30 orang lainnya melakukan pelayaran di lautan. Mereka berasal dari kabilah Lakam dan Judzam, sebuah suku besar di Palestina. Saat pelayaran, mereka terjebak di tengah badai besar yang membuat kapal mereka terombang-ambing di lautan selama 1 bulan. Setelah berjuang melawan ombak yang menggulung, mereka akhirnya terdampar di sebuah pulau yang terletak di tengah lautan. Menjelang matahari terbenam, mereka memutuskan untuk menjelajah pulau tersebut dan mencari pertolongan. Tak lama setelah mereka memasuki pulau itu, mereka berhadapan dengan sosok makhluk yang sangat aneh. Makhluk tersebut memiliki bulu yang begitu lebat sehingga mereka tidak bisa membedakan mana muka dan mana belakangnya. Dengan suara yang berat, makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai Al-Jassasah. Nama ini begitu misterius, karena dalam bahasa Arab, Jassasah berarti mata-mata, atau makhluk yang memiliki tugas memata-matai. Dari penyebutan kata Al-Jassasah berkembang satu teori yang cukup menarik untuk ditelusuri. Menurut Dr. Imran Hussein, dalam sebuah ceramahnya pernah menyebutkan, kemungkinan tempat terdamparnya Tamim Ad-Dari bersama 30 orang Palestina, yaitu merupakan salah satu tempat yang ada di Inggris. Jika kita merujuk pada arti kata Jassasah, yang artinya mata-mata, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan spy. Perlu kita ketahui bahwa negara Inggris ini memiliki keunggulan di bidang intelijen. Oleh karena itu, negara Inggris terkenal dengan negara mata-mata atau negara yang memiliki sistem spionase paling akurat. Hal ini terkonfirmasi lewat beberapa film, seperti munculnya film James Bond dari Inggris yang terkenal tentang aktivitas agen rahasia yang sangat ahli dalam memata-matai pihak musuh. Teori pendukung lainnya tentang pakaian yang digunakan oleh sniper, yang disebut dengan ghillie suit. Bagi yang sering main game PUBG, tentunya pakaian ini tidak asing lagi. Yang mana pakaian tersebut dipenuhi oleh bulu-bulu yang sangat panjang yang berguna sebagai bentuk penyamaran atau kamuflase yang sempurna agar tidak mudah diketahui oleh pihak musuh. Lebih kurang, binatang Jassasah yang bertemu dengan Tamim Ad-Dari bentuknya seperti orang yang menggunakan ghillie suit. Setelah itu, makhluk aneh itu mengajak Tamim Ad-Dari sambil menyebut nama salah satu di antara mereka. Tamim Ad-Dari dan rombongannya begitu terperanjat, mereka saling menatap dan merasa was-was. Jangan-jangan ini setan. Pasalnya, binatang berbulu lebat itu mengetahui salah satu nama dari kami. Namun rasa penasaran mengalahkan ketakutan mereka. Al-Jassasah kemudian meminta mereka untuk menemui seseorang di dalam sebuah biara yang terletak di pulau itu. Meski takut, mereka mengikuti petunjuk Al-Jassasah dan menuju ke tempat yang ditunjukkan. Setibanya di biara tersebut, atau sejenis tempat yang menyerupai gua, mereka menemukan sosok manusia yang sangat besar.
dengan tubuh yang lebih tinggi dan lebih kuat daripada manusia biasa. Kedua tangannya dibelenggu di belakang tengkuknya, dan dari lutut hingga mata kakinya dirantai dengan besi. Sosok ini ternyata adalah Dajjal. Makhluk yang disebut-sebut dalam banyak riwayat sebagai tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ketika melihat rombongan Tamim Ad-Dari, Dajjal dengan suara berat bertanya, "Siapakah kalian?" Tamim Ad-Dari menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang Arab yang terdampar setelah kapal mereka diombang-ambingkan oleh badai. Mereka juga menyampaikan bahwa mereka bertemu dengan Al-Jassasah, yang mengarahkan mereka ke tempat ini. Dajjal, yang sudah lama menantikan kabar dari dunia luar, kemudian mengajukan serangkaian pertanyaan yang aneh, namun penuh makna. Pertanyaan pertama yang diajukan Dajjal adalah tentang kebun kurma di Baisan, sebuah kota yang terletak di sebelah barat daya Palestina. Ia bertanya, apakah kebun kurma di Baisan masih berbuah? Tamim dan rombongannya menjawab bahwa kebun kurma tersebut masih berbuah. Namun Dajjal dengan tegas menimpali, "Ketahuilah, tidak lama lagi kebun kurma di Baisan akan berhenti berbuah." Pertanyaan berikutnya yang diajukan Dajjal adalah tentang Danau Tiberias, atau yang dikenal sebagai Danau Galilea. Ia bertanya, apakah air di danau itu masih banyak? Rombongan Tamim Ad-Dari menjawab, "Ya, airnya masih banyak." Dajjal kemudian mengatakan, "Ketahuilah, air di danau itu akan segera surut." Terakhir, Dajjal bertanya tentang mata air Zughar. Apakah air di sana masih mengalir dan apakah orang-orang masih bercocok tanam dengan air tersebut? Rombongan Tamim kembali menjawab bahwa airnya masih mengalir dan orang-orang masih bercocok tanam. Dajjal kemudian berkata, "Tidak lama lagi, semua itu akan berubah, air di sumur itu akan mengering." Setelah mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, Dajjal kemudian mengungkapkan jati dirinya. Ia mengatakan bahwa dirinya telah lama menunggu waktu untuk dilepaskan dari belenggu ini, dan ketika saatnya tiba, ia akan muncul ke dunia untuk menebar fitnah dan kekacauan. Ia akan mengaku sebagai Tuhan, dan siapa saja yang mengikuti dan mempercayainya akan disesatkan. Namun, sebelum itu terjadi, ada beberapa tanda yang harus muncul. Salah satunya adalah surutnya air Danau Tiberias dan kebun kurma di Baisan tidak lagi berbuah. Setelah menyampaikan pesan ini, Dajjal meminta rombongan Tamim Ad-Dari untuk menyampaikan semua yang mereka lihat dan dengar kepada umat manusia. Ia tahu bahwa waktunya sudah dekat, dan tanda-tanda akhir zaman mulai bermunculan. Tamim Ad-Dari dan rombongannya segera meninggalkan pulau tersebut dan kembali ke daratan. Setelah kembali, Tamim langsung pergi ke Madinah untuk menemui Nabi Muhammad dan menceritakan semua yang dialaminya. Nabi Muhammad dengan cermat mendengarkan cerita Tamim, dan kemudian menyampaikan kisah tersebut kepada para sahabatnya. Dalam kesempatan itu, Nabi Muhammad menegaskan bahwa kisah yang dibawa oleh Tamim Ad-Dari sesuai dengan apa yang telah beliau sampaikan tentang Dajjal. Beliau menambahkan bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur, dan umat Islam harus waspada terhadap fitnah Dajjal. Nabi Muhammad juga memberikan beberapa tanda-tanda kemunculan Dajjal yang akan menjadi pertanda bahwa akhir zaman sudah dekat. Kisah ini, meski terjadi ribuan tahun lalu, memiliki relevansi yang mendalam dengan kondisi dunia saat ini, terutama di Palestina. Seiring berjalannya waktu, banyak tanda-tanda yang disampaikan oleh Dajjal melalui Tamim Ad-Dari telah muncul. Salah satunya adalah tanda-tanda di wilayah Palestina. Beberapa ulama dan cendekiawan kontemporer meyakini bahwa konflik yang terus berlangsung antara Palestina dan Israel bukan hanya masalah politik atau wilayah, tetapi ada dimensi spiritual yang lebih dalam di baliknya. Beberapa teori konspirasi bahkan menyebutkan bahwa di balik kekuatan militer Israel yang terus menyerang Palestina, ada pengaruh kekuatan jahat yang lebih besar, yakni Dajjal. Dajjal, yang dalam hadis disebut sebagai makhluk yang akan membawa fitnah besar, diyakini berperan dalam menciptakan kekacauan di tanah suci tersebut. Meskipun demikian, sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk tidak terjebak dalam teori-teori yang tidak memiliki dasar yang jelas. Yang terpenting adalah kita memahami bahwa fitnah Dajjal adalah ujian besar yang akan dihadapi oleh seluruh umat manusia, dan persiapan terbaik untuk menghadapi fitnah tersebut adalah dengan memperkuat iman dan takwa kepada Allah. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal dalam setiap doa, terutama pada sujud terakhir dalam sholat. Kisah pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal ini menjadi peringatan bagi kita semua. Tanda-tanda akhir zaman semakin jelas terlihat di sekitar kita, dan sebagai umat beriman, kita harus selalu waspada dan memperkuat hubungan kita dengan Allah. Hanya dengan iman yang kuat, kita dapat menghadapi fitnah besar yang akan datang di akhir zaman. Jika kita renungkan,
kebun kurma di Baisan yang disebutkan oleh Dajjal sebagai tanda-tanda kiamat kini telah berhenti berbuah. Danau Tiberias, yang dulu penuh dengan air, kini semakin surut. Semua ini adalah tanda-tanda nyata bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui kisah Tamim Ad-Dari adalah benar adanya. Kisah tentang Dajjal dan berbagai tanda-tanda kiamat selalu menggetarkan hati, terutama karena banyak dari peristiwa yang disebutkan dalam hadis sudah mulai tampak nyata di hadapan kita. Saat ini, banyak yang bertanya-tanya tentang kondisi kebun kurma di Baisan. Apakah benar kebun itu sudah berhenti berbuah? Atau, mungkin kebun itu sudah tidak ada lagi? Berdasarkan penelusuran tim Risalah Rasul melalui Google Maps, ditemukan fakta yang sangat mencengangkan. Kebun kurma di Baisan sudah lenyap. Tidak ada lagi sisa kebun tersebut. Semua itu diakibatkan perang yang berkepanjangan di wilayah Palestina, termasuk kebun kurma Baisan yang terkena dampaknya dan hancur akibat peperangan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Setelah wilayah Baisan berhasil dikuasai oleh Israel, pemerintah Zionis mengubah seluruh areal perkebunan menjadi kompleks perumahan, perkantoran, dan jalan raya. Saat ini, yang tersisa hanyalah beberapa pohon kurma tua yang masih berdiri, namun sepertinya sudah tidak lagi produktif. Fakta ini menjadi salah satu bukti kuat bahwa apa yang disampaikan oleh Dajjal dalam pertemuannya dengan Tamim Ad-Dari adalah kenyataan yang kini sudah kita saksikan. Kemudian, Dajjal mengajukan pertanyaan yang paling mencengangkan kepada Tamim Ad-Dari. Ia bertanya, "Kabarkan kepadaku tentang nabi yang disebut sebagai orang yang buta huruf." Yang dimaksud oleh Dajjal adalah Nabi Muhammad. Dalam pertanyaan ini, Dajjal mencoba merendahkan Nabi Muhammad dan orang-orang Arab pada masa itu dengan menyebut mereka sebagai kaum yang buta huruf atau ummiin. Istilah ini sering digunakan oleh orang Yahudi pada masa itu untuk meremehkan orang-orang Arab yang kebanyakan tidak bisa membaca dan menulis. Keterkaitan antara Dajjal dan bangsa Yahudi semakin jelas dalam dialog ini. Dajjal bertanya lebih lanjut kepada Tamim tentang apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad. "Apa yang telah Muhammad lakukan?" tanya Dajjal, lalu Tamim menjawab, "Dia lahir di Makkah dan hijrah ke Madinah." Dajjal kemudian bertanya lagi, "Apakah Nabi itu diperangi oleh orang-orang Arab?" Tamim menjawab, "Ya, tetapi setiap kali Nabi Muhammad memimpin peperangan, beliau selalu meraih kemenangan." Dajjal semakin penasaran dan bertanya lagi, "Apa yang dilakukan Muhammad terhadap orang-orang Arab?" Tamim dan rombongannya menjawab dengan tegas bahwa Nabi Muhammad sudah mulai diikuti oleh banyak orang, dan ajaran Islam yang beliau bawa telah diterima oleh banyak masyarakat Arab. Mendengar hal ini, Dajjal mengingatkan Tamim dan kelompoknya dengan berkata, Nabi Muhammad lebih baik bagi mereka jika mereka mentaatinya. Kemudian, Dajjal mengungkapkan identitasnya dengan jelas. "Sesungguhnya, aku ini adalah Al-Masih Dajjal. Tidak lama lagi aku akan bebas. Setelah aku keluar, aku akan berkeliling ke seluruh pelosok negeri dalam waktu 40 hari. Aku akan memasuki setiap kampung di seluruh dunia, kecuali 2 kota suci yang tidak bisa aku masuki, Makkah dan Madinah. Kedua kota itu diharamkan bagiku. Setiap kali aku mencoba memasuki keduanya, aku akan dihadang oleh malaikat dengan pedang yang siap menebasku. Setiap jalan di bukit-bukit kota tersebut akan dijaga oleh malaikat." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika Dajjal mengetahui bahwa Nabi Muhammad telah diutus sebagai Nabi akhir zaman, ia sangat gembira dan hampir melompat kegirangan. Ia merasa waktu kebebasannya semakin dekat. Salah satu tanda terbesar dari hari kebebasannya adalah diutusnya Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Kisah ini menjadi peringatan besar bagi umat Islam bahwa hari kiamat semakin dekat. Banyak dari tanda-tanda yang disebutkan oleh Dajjal dan Nabi Muhammad sudah mulai muncul di hadapan kita. Kebun kurma di Baisan sudah lenyap, air Danau Tabariyah mulai menyusut, dan kekuasaan Israel di wilayah Palestina semakin mencengkeram, menandakan bahwa sosok Dajjal mungkin berada di balik semua ini. Hadis Nabi juga menyebutkan bahwa pada akhirnya, Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa di sebuah gerbang yang disebut Bab Lut, yang terletak di wilayah Israel. Gerbang tersebut masih ada hingga kini, berdiri kokoh di pinggir jalan, sekitar 15 km di tenggara Tel Aviv. Hal ini menjadi bukti bahwa kemunculan Dajjal semakin dekat, dan peristiwa besar ini akan terjadi di tanah yang kini dikuasai oleh Israel. Sebagai umat Islam, kisah ini seharusnya menjadi bahan renungan bagi kita semua. Hari kiamat semakin dekat, dan kita harus senantiasa meningkatkan amal ibadah dan ketakwaan kepada Allah. Rasulullah telah memberikan petunjuk kepada kita tentang cara menghadapi fitnah terbesar ini, dengan berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal dalam setiap doa. Semoga dengan berbagi kisah ini, kita semua mendapatkan pahala dan terus mengingatkan diri kita akan pentingnya memperkuat iman dalam menghadapi hari-hari yang penuh dengan ujian di akhir zaman.